Shalom, selamat bertemu kembali buat seluruh warga Jemaat Bukit Zaitun Bontang melalui renungan harian dan doa bersama edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai pertanda jawaban atas segala kemurahan Tuhan bagi kami dalam menjalani hidup ini sampai pada hari ini. Kami mau menjawab segala kemurahan-kemurahan Tuhan itu dengan mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bekerjalah lewat Roh-Mu yang kudus. Buka hati kami sekalian, sehingga firman-Mu boleh termaterai dalam kehidupan kami, untuk menjadikan iman kami semakin bertumbuh, untuk semakin dekat kepada-Mu dari hari ke hari. Pakai hamba-Mu dengan penuh kuasa-Mu dari surga menyampaikan berita firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh akan bermanfaat untuk kehidupan kami sekalian. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6 dengan tema iman harus bertumbuh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Benih yang adalah satu benda yang kecil, lemah, dan terkesan tidak mengandung kehidupan, ternyata di dalamnya ada kehidupan. Benih yang kecil itu apabila dikelola dengan baik dan benar, seperti ditanam pada media yang baik, disiram, dibersihkan dan diberi pupuk, hampir pasti bahwa benih yang tadinya kecil itu akan tumbuh menjadi besar, subur dan mengeluarkan buah yang melimpah. Dan buah yang melimpah itulah yang menjadi tujuan, harapan dari semua upaya yang dilakukan melalui beberapa pihak, baik itu yang menanam, menyiram, maupun yang memberi pupuk, bahkan pertumbuhan. Ilustrasi ini ada gambaran dari ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar iman mereka tetap tumbuh berakar dalam Kristus, berbuah banyak di dalam dunia. Tuhan Yesus membekali murid-muridnya untuk memberi pelayanan kepada banyak orang, diutus di tengah-tengah dunia ini supaya banyak orang diselamatkan
melalui ajaran yang diberikan. Buah yang dinantikan dari pelayanan para murid ialah ketika orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mengenal Kristus dapat diantar, dapat dibawa untuk mengenal siapa Yesus itu yang membawa keselamatan dan pengampunan dosa bagi banyak orang. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang merupakan ajaran sekaligus perintah. Tegurlah bila saudaramu berbuat dosa, dan bila ia minta maaf, ampunilah dia, bahkan sampai 7 kali sehari. Yesus mau supaya di dalam mereka melayani, di dalam mereka diutus di tengah-tengah dunia ini, mereka menjadi harapan banyak orang. Mereka akan menciptakan dan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga orang akan datang kepada Yesus dan terhindar dari segala hukuman. Di dalam memberikan pelayanan dan tugas tanggung jawab ini sebagai pelayan, Tuhan Yesus berkata, hendaklah imanmu tetap terpelihara dan menjadi teladan bagi banyak orang. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak. 2000 tahun yang telah lampau, perintah, pesan, dan nasihat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kepada kita lah sebagai murid-murid yang baru yang akan menjadi pelanjut di dalam mengemban tugas dan pelayanan ini sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menekankan hendaklah kamu menjadi teladan bagi banyak orang, supaya dengan perbuatanmu yang baik, supaya dengan pelayananmu yang baik, banyak orang akan merindukan hidup bersekutu dengan kamu, yang pada gilirannya mereka akan diselamatkan. Mari kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melawat kami lewat renungan harian dan doa bersama ini. Di dalam kami membaca, merenungkan sebagian firman. Ya Tuhan, materikan firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, juga di tengah-tengah persekutuan jemaat Mufiksa itu. Biarlah dengan firman-Mu persekutuan semakin akrab, kami semakin dekat satu dengan yang lain, sebagai satu gereja yang telah Engkau utus di tengah-tengah dunia ini untuk membawa pelayanan bagi dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami di masa mendatang. Tuhan memberkati apapun yang kami tekuni, apapun pekerjaan kami, seluruh warga jemaat-Mu, sehingga lewat itu semua Tuhan akan mengirim berkat-berkat-Mu bagi kami. Dan Tuhan mengajarkan kami menggunakan segala berkat-Mu dengan penuh sukacita dan menghormati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap warga jemaat-Mu, anak-anak kami yang di bangku sekolah, warga jemaat yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, yang sementara berupaya bekerja di luar kota Bontang. Tuhan, Engkau mengasihani kami menurut ukuran Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang kami alami sekarang ini,
di dalam kami menghadapi goncangan hidup karena masalah penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, ajar kami untuk tidak takut dan gentar di dalam menghadapi peristiwa ini. Sehingga melalui wakil-wakil Tuhan, pemerintah, para petugas medis di rumah sakit, dokter, para perawat, akan memberikan penanganan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga orang-orang yang sementara menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, kelak akan dipulihkan kembali untuk menjalani hidup ini secara normal. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami secara khusus di Kota Bontang ini, wali kota dan wakil wali kota, para wakil rakyat yang duduk di DPR, sehingga semua direncanakan dengan baik demi untuk kemajuan Kota Bontang dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk sukacita yang dialami oleh warga jemaat ini. Bagi mereka yang berulang tahun karena kelahiran, berulang tahun karena pernikahan, bersyukur kepada Tuhan karena keberhasilan yang dialami. Tuhan berkenan atasnya, sehingga semua itu akan membawa anak-anak Tuhan dari hari ke hari semakin dekat kepadamu. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan kehidupan kami hari ini dan untuk seterusnya. Tuntun dan berkati kami seturut dengan maunya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami kepadamu. Sempurnakan segala kekurangan kami, dengarkan kami yang berdoa. Karena semuanya kami sudah mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Renungan harian dan doa bersama. Selamat beraktivitas kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.